Selamat pagi buat kalian semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, ada seorang ibu muda yang duduk sendirian di sebuah dapur yang sunyi. Dia menatap foto keluarga yang tersandar di lemari. Ada wajah-wajah yang ceria dalam bingkai itu. Terasa seperti menyindir dalam setiap kehidupannya. Karena sekarang Bapak Ibu Saudari yang ada hanyalah suara hening. Setelah pertengkaran dinginnya. Ya, dalam setiap kehidupannya bersama suaminya tentunya. Lalu kemudian mereka memiliki malam-malam yang dingin. Di mana tempat tidur juga terpisah. Dan rasa panik akan masa depan dalam setiap kehidupan mereka. Akan anak-anak, akan keluarganya. Saudara, mungkin ada yang seperti itu pagi ini. Kalian datang ke rumah Tuhan dengan senyum yang palsu. Seolah semuanya baik-baik saja. Tetapi di dalam hati kita semua berteriak, Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Tuhan, keluargaku sudah hancur. Di mana Engkau? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kalian di dalam setiap kehidupan kita semua merasakan hal yang sama seperti yang saya sampaikan, firman Tuhan pagi ini adalah khusus untuk kalian semua. Saudara, pernahkah kita dalam setiap kehidupan kita semua memandang keluarga orang lain di media sosial dan kita merasa iri dengan keluarga itu? Mereka terlihat begitu sempurna. Ada liburan yang menyenangkan, ada hadiah yang mewah, ada senyum yang lebar Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian kita memandang keluarga kita sendiri penuh dengan konflik, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan luka yang belum sembuh, dan mimpi yang sudah pupus dalam setiap kehidupan keluarga yang mau kita bangun. Dan pertanyaan yang paling mendasar itu pun muncul, apakah hanya keluarga saya yang berantakan? Apakah hanya keluargaku Tuhan yang berantakan? Apakah Tuhan lebih peduli pada setiap keluarga mereka daripada keluarga saya? Saudara, pagi ini kita akan menggali setiap kebenaran ini, sehingga saudara dan saya dapat memberikan atau mendapatkan jawaban dari setiap pengharapan dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang paling personal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi terima kasih yang sudah menulis ya. Setiap kalian yang terberkati lewat program Refresh dan Reset di channel Pastor Deso, terima kasih yang sudah menulis. Thank you ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara, ada pertempuran yang terjadi di dalam setiap empat dinding, ya, di dalam setiap rumah-rumah kita. Bukan pertempuran tentang pedang, ya, atau dengan pistol Bapak Ibu Saudari, tapi dengan kata-kata yang menyakitkan. Dengan kesunyian yang menggemaskan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Dengan air mata yang diteteskan di bantal. Dan dengan doa-doa yang sepertinya tidak dijawab. Saudara, ini adalah pertempuran untuk jiwa keluarga kita semua. Dan di dalam pertempuran apapun, hal pertama yang harus kita ketahui adalah apakah komandan kita ada bersama dengan kita. Apakah komandan kita ada bersama dengan kita? Apakah dia peduli dengan nasib kita? Apakah dia peduli dengan setiap kehidupan keluarga saudara dan saya? Saudara, biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah perenungan firman ini menjadi pengumuman dari markas besar surgawi kita semua, bahwa Tuhan tidak hanya peduli, Dia telah mengirimkan bantuannya bagi saudara dan saya dalam setiap kehidupan kita semua. Secara khusus pagi ini bagi setiap kita semua ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak pada kesempatan pagi hari ini, dalam setiap kehidupan kita semua, kalau ada pertanyaan apakah Tuhan peduli dengan keluarga saya, dan apa yang harus dilakukan ketika keluarga saya berantakan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup saudara dan saya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, keluarga adalah institusi pertama yang Allah berikan, yang Allah dirikan. Bahkan sebelum pemerintah, sebelum gereja ada, keluarga sudah ada. Ini berarti keluarga sangatlah berharga di mata Tuhan. Namun kita hidup di dunia yang jatuh dalam setiap dosa, dalam pertikaian, dalam kesalahpahaman, dalam sakit hati, dalam pengkhianatan, dalam penyakit, dalam tekanan-tekanan finansial. Itu bisa menimpa setiap keluarga dalam kehidupan saudara. Belum kalau ada orang kedua dan orang ketiga dalam setiap kehidupan keluarga saudara dan saya. Dan semuanya itu datang dalam hidup saudara dan saya tanpa pandang bulu siapapun kita. Mau dari keluarga kaya, ya, dari keluarga pejabat sampai keluarga yang di bawah-bawah itu, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kita semua, Bapak Ibu Saudari, masalah-masalah itu datang tanpa pandang bulu dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu, pertanyaan yang mengusik jiwa kita sering muncul. Tuhan, apa Engkau peduli? Di mana Engkau ketika keluargaku hancur berantakan? Di mana Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Apakah Tuhan peduli dengan keluarga saya? Apakah Tuhan peduli dengan keluargamu dan keluargaku? Sebelum kita tahu apa yang harus dilakukan, kita harus yakin terlebih dahulu kepada siapa kita berpaling. Saudara, ada keyakinan dalam setiap kehidupan kita semua. Karena keyakinan itu menentukan setiap tindakan-tindakan kita semua. Saudara, kita harus yakin terlebih dahulu di dalam setiap kehidupan saudara kepada siapa kita berpaling. Saudara, apakah Tuhan peduli dengan keluarga saya? Kita perlu melihat, ya, pada poin pertamanya, saudara, Tuhan memiliki sifat di dalam setiap kehidupannya. Allah ada di dalam setiap keluarga. Allah adalah Bapa. Matius 6 ayat 9. Ini konsep ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap keluarga, atau konsep keayahan, kebapaan ya Bapak Ibu Saudari. Allah adalah Bapa. Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang memelihara. Allah juga yang mendisiplin di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan semua itu berasal daripada setiap sifat-sifatnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan seorang Bapa yang baik pasti peduli pada setiap anak-anaknya. Saudara, inilah Allah. Bahwa Allah sangat mengasihi, mengenal keluargamu dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia Bapa yang memelihara. Dia Bapa juga yang mendisiplin setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ingat, dia Bapa yang peduli dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, Allah di dalam keluarga. Selain Allah adalah Bapa, Allah adalah anak. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, Yesus datang ke dunia bukan sebagai raja yang terisolasi, tetapi sebagai bagian dari sebuah keluarga. Dia mengalami dinamika keluarga di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia lahir dari seorang ibu, dia diasuh oleh seorang ayah. Bapak Ibu, dia punya saudara-saudara dan dia mengerti bagaimana saudari menjalani setiap keluarga itu. Saudara, lalu kemudian saudari, Allah ada di dalam setiap keluarga karena Allah adalah Roh Kudus yang menjadi penghibur, Parakletos, yang berdiam di dalam setiap kehidupan kita semua. Artinya apa? Kehadiran dari setiap kehidupan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya adalah kehadiran yang aktif, yang akan menjaga, yang akan menguatkan, yang akan menasehati, yang akan menghibur dari dalam setiap kehidupan kita semua. Tepat di tengah-tengah situasi dalam setiap kehidupan rumah kita semua. Saudara, inilah bukti dari sifatnya Allah di dalam setiap keluarga-keluarga saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, apakah Tuhan peduli dengan setiap kehidupan saudara dan saya? Selain tadi saya sudah menyampaikan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ada di dalam setiap keluarga. Dan Bapak Ibu Saudari, ada bukti dari setiap tindakannya. Ada perhatiannya yang bersifat personal.
Mazmur 68 ayat yang ke-6 mengatakan, Allah adalah Bapa bagi anak-anak yatim. Allah adalah Bapa dan Dia melindungi bagi setiap para janda. Saudara, ini menunjukkan perhatian khususnya pada setiap keluarga yang tercerai-berai dan yang terluka di dalam setiap kehidupan kalian semua. Yesus peduli dalam setiap pelayanannya. Bapak Ibu Saudari, lihatlah pelayanan Yesus. Dia mengubah air menjadi anggur untuk menyelamatkan pesta pernikahan sebuah keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu mujizat yang pertama yang Yesus lakukan ketika mengubah air menjadi anggur, dan itu terjadi di dalam setiap keluarga. Saudara, Dia menyembuhkan anak pegawai istana di dalam Yohanes 4 ayat 46. Saudara, Dia menyembuhkan anak perempuan Yairus juga di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saudara, Dia memulihkan anak-anak bagi setiap orang tua mereka. Bapak Ibu Saudari, bahkan Yesus di atas kayu salib dalam penderitaannya yang terdalam masih mempedulikan keluarga dengan mempercayakan Maria ibunya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, tidak hanya Tuhan peduli. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan benar-benar sangat perhatian. Dia mau mengambil setiap beban dalam setiap keluarga-keluarga kita semua. Karena Dia tahu keluarga adalah medan perang spiritual yang utama. Karena iblis tahu juga iblis dapat menghancurkan keluarga. Dan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, Dia peduli dengan keadaan-keadaan keluarga saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, kalau keluarga hancur, maka itu akan dapat melemahkan gereja dan masyarakat. Saudara, Tuhan peduli karena keluarga adalah cerminan dari hubungan Kristus dengan jemaat-jemaatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saya mau mengajak di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ayo supaya saudara menyadari di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, berhentilah panik dalam setiap kehidupan keluargamu. Serahkan kepada Tuhan. Ini adalah kebenaran, ini adalah pengakuan akan kedaulatan Allah dan juga keterbatasan manusia. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa jalan kita sendiri seringkali menyesatkan. Tetapi menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti saudara mempercayai bahwa setiap rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dan ini bukan hanya tindakan pasif atau menyerah. Ini melainkan tindakan iman yang aktif untuk memindahkan beban dari pundak kita yang lemah ini, Bapak Ibu Saudari, kepada pundak Tuhan yang sanggup menanggungnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada kekhawatiran dalam setiap keluargamu, saudara, daripada alih-alih saudara khawatir, mendingan saudara ganti dengan doa. Alih-alih saudara terus-menerus memikirkan masalah dan mencoba memikirkan solusi sendiri dalam kehidupan saudara, berhentilah, berhenti sejenak. Ambillah nafas dalam setiap kehidupan kita semua. Ambil nafas dalam-dalam, Bapak Ibu Saudari, dan ucapkan doa-doa yang singkat dalam setiap hidup saudara. Tuhan, aku lelah. Aku serahkan setiap hidupku. Aku serahkan hubunganku bersama suami, bersama istri, anak-anakku, masalahku sepenuhnya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau bekerja. Saudara, sampaikan doa-doa yang tulus di dalam hadirat Tuhan. Gantilah kekhawatiran kita semua dengan doa-doa yang kita panjatkan. Kemarin beberapa waktu yang lalu, ketika terjadi demo, Bapak Ibu Saudari, bahkan sampai hari-hari ini mungkin juga masih ada. Ya, orang-orang begitu panik. Ya, apakah akan terjadi peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya dalam setiap kehidupan bangsa ini? Lalu kemudian TikTok live-nya dimatikan dan lain sebagainya. Kita tahu kalau misalkan ini dimatikan berarti ada sesuatu yang mengguncang, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan bangsa kita semua. Tapi daripada kita panik, ya, banyak seller-seller mungkin terganggu karena mereka berjualan, ya Bapak Ibu Saudari, di live TikTok dan lain sebagainya. Dan banyak yang panik. Daripada kita panik, mendingan kita berdoa.
Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, daripada kita takut kondisi bangsa ini seperti apa, lebih baik kita berdoa. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan, dan saudara percayakan kepada Tuhan, Dia yang memegang kendali atas setiap kehidupan bangsa kita semua. Amin. Dia akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap para pemimpin-pemimpin kita semua, supaya mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Skenario apapun yang dibangun oleh setiap ambisi, kejahatan-kejahatan manusia, biarlah Tuhan Yesus yang hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Saudara, ketika kita sebagai orang percaya, kita menganalisis bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita menganalisis segala sesuatu, saudara, berdasarkan roh, spirit yang Tuhan berikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari spirit itu datang kepada Allah yang hidup. Dan kita bilang kepada Allah, Allah, peganglah kendali atas setiap kehidupan keluarga maupun bangsa. Amin Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara, kita tidak akan pernah khawatir dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak pernah takut apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, berita Injil harus tersiar sampai ujung-ujung bumi. Saudara, saya percaya itulah tugas yang mulia yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudara bisa ambil kertas, tulis semua kekhawatiran kita semua mengenai keluargamu. Lalu kemudian saudara simpan kertas itu dalam laci, atau saudara robek sambil saudara berdoa. Tuhan, ini sekarang menjadi urusanmu. Aku melepaskan setiap kekhawatiran yang sudah kutulis. Saudara robek, saudara bakar itu, dan saudara sambil berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi urusanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, lepaskan kontrol dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara berhentilah mencoba memperbaiki atau mengontrol setiap tingkah laku kehidupan saudara dan tingkah laku kehidupan suami atau istrimu atau anak-anakmu atau orang tuamu. Berhentilah mencoba memperbaiki, mengontrol tingkah laku hidup kita maupun orang lain. Fokuslah Bapak Ibu Saudari, supaya saudara dan saya mentaati Tuhan. Saudara dan saya mentaati Tuhan, itu respon kita semua. Yang menjaga setiap kehidupanmu, kehidupan keluargamu, ketika engkau dan saya belajar untuk hidup benar, hidup suci, hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Itulah yang menjaga keluarga kita 24 jam Pak Bu. Ya, dalam setiap doa-doamu, jagalah jangan cerewet. Jangan kebanyakan cerewet di tengah-tengah keluargamu Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita menjaga keluarga kita 24 jam? Saudara, selain kau menjaga dalam setiap doa-doa, belajarlah hidup benar, belajarlah hidup tulus, belajarlah hidup suci di hadapan Tuhan. Itulah yang menjaga setiap kehidupan anggota-anggota keluarga yang saudara kasih. Saudara, kita sudah menjaga, berusaha maksimal, tetapi tidak akan pernah bisa kita menjaga kehidupan keluarga kita 24 jam. Tidak akan pernah bisa. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Jadi lepaskanlah kontrol ya dalam setiap hidup saudara. Serahkanlah kontrol itu kepada Tuhan. Dan tugas saudara dan saya adalah mentaati Tuhan, mentaati firman-Nya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini yang pertama. Saya mau mengajak kita merenungkan baik-baik setiap kebenaran ini. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan peduli dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua yang sedang berantakan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika keluarga kita berantakan? Saudara, mari sama-sama kita belajar pada poin yang kedua, bahwa keberantakan tidak selalu berarti bercerai. Mungkin ada keluarga-keluarga yang tidak bercerai di dalam setiap kehidupan ini. Mungkin saudara masih memiliki keluarga, ada istri yang utuh, suami yang utuh, anak-anak utuh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, keberantakan tidak selalu berbicara mengenai perceraian, tetapi bisa juga berarti pertikaian yang tidak berkesudahan. Ada komunikasi yang mati antara suami dan istri. Ada anak-anak yang memberontak. Ada duka yang mendalam. Bapak Ibu Saudari, saudara lakukanlah setiap langkah-langkah firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika keluargamu berantakan? Berhenti dan serahkan semua kepada Tuhan. Langkah pertama dalam setiap kehidupan saudara dan saya,
saudara berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kita cenderung ingin memperbaiki orang lain dengan kekuatan kita sendiri, yang justru malah memperparah keadaan kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini adalah tindakan iman yang aktif. Bapak Ibu Saudari, katakan, Tuhan, aku tidak bisa. Keluargaku kacau Tuhan. Aku menyerahkan segalanya kepadamu. Ambil alihlah ya Tuhan, aku sudah bingung, sudah berantakan dan lain sebagainya. Katakan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudari, sehingga Dia yang mengambil alih setiap kehidupan keluargamu dan keluargaku. Saudara berdoalah, jangan menggugat setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara. Kamu ini istri yang gak benar, kamu ini suami yang gak benar, kamu ini orang tua yang gak benar, kamu ini anak-anak yang gak benar dan lain sebagainya. Jangan menggugat demikian. Saudara, sampaikanlah lewat setiap kehidupan doa-doamu. Tuhan, ubahlah ibuku yang keras kepala. Tuhan, ubahlah papaku yang seringkali pulang malam. Saudara, berdoalah demikian. Tuhan, ubahlah pasanganku yang seringkali matanya kecantol, ya, pribadi yang lain selain aku. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga Tuhan menjaga setiap mata pasangan kita, ya, khususnya mata hati mereka semua. Bapak Ibu Saudari, Tuhan, ubahkanlah juga hatiku. Tolonglah aku melihat seperti Engkau melihat. Berikan aku hikmat bagaimana Tuhan Yesus, supaya aku melewati setiap masa-masa yang sulit ini di tengah-tengah keluargaku. Saudara, inilah langkah pertama yang saudara harus ambil. Saudara, berhenti dan serahkan kepada Tuhan. Berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, apa yang harus dilakukan ketika keluargamu berantakan? Saudara, evaluasi kembali dan ambil tanggung jawab kita semua. Ambillah tanggung jawab dalam setiap kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Tuhan meminta kita bertanggung jawab atas bagian kita, bukan bagian orang lain. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kita untuk mengeluarkan balok dari mata kita sendiri. Matius 7 ayat 3-5. Saudara, Tuhan mengingatkan lewat firman Tuhan itu. Kita melihat kesalahan orang lain padahal ada kesalahan di mata kita sendiri seperti balok. Firman Tuhan mengingatkan, keluarkan dulu balok itu dari mata kita sendiri sebelum kita melihat selumbar di mata saudara, ya, di mata saudara kita semua. Bapak Ibu Saudari, keluarkan balok itu. Saudara, Tuhan meminta kita bertanggung jawab atas bagian kita, bukan bagian orang lain. Saudara, saudara bisa tanyakan dengan jujur, apa kontribusi saya dalam konflik ini? Apakah saya sombong? Ya Bapak Ibu Saudari, apakah saya tidak mau mengampuni? Apakah mulut saya ini jahat? Apakah hati saya ini jahat? Apakah saya pendendam? Apakah saya egois ya Tuhan? Apa saya tidak pernah, ya, berdiskusi dengan seluruh keluarga saya? Saya menemukan Bapak Ibu Saudari, ada keluarga-keluarga yang tidak bisa berdiskusi dengan baik karena mereka tidak terbiasa untuk berdiskusi. Ya, suami, istri, anak-anak. Jadi ketika terjadi ruang diskusi, saudari tidak akan pernah bisa. Yang ada marah-marah, marah-marah, marah-marah. Saudara, ayo, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara lihat kontribusi saudara dalam setiap perpecahan rumah tangga dan keluarga. Apakah saudara tidak mau mengampuni? Apakah saudara mendendam? Apa saudara mungkin terlalu keras di dalam setiap mendidik anak? Atau juga mungkin saudara terlalu murah hati di dalam setiap kehidupan mendidik anak-anak? Bertobatlah untuk bagian kalian semua pribadi lepas pribadi. Urusan di luar diri kalian semua percayakan kepada Tuhan. Saudara, bertobatlah untuk bagian yang bisa kita ambil. Ada tanggung jawab kita semua terhadap diri kita sendiri. Tuhan, ya, memang aku Tuhan sombong. Memang aku Tuhan gak mau mengampuni. Memang aku suka mendendam, aku egois. Tuhan, ampunilah aku. Bertobatlah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang kedua, ambillah tanggung jawab kalian sendiri, ya. Jangan hanya meminta pasanganmu, istrimu untuk berubah, suamimu untuk berubah, anak-anakmu untuk berubah. Mulailah dari diri kita sendiri. Amin. Yang setuju katakan amin.
Kalau engkau melihat atau mau melihat setiap anggota keluargamu berdoa, lebih banyak mengandalkan Tuhan, engkau sendiri yang harus mulai berdoa. Engkau sendiri yang harus mulai ngambil tanggung jawab untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Sehingga nanti saudari atmosfer doa mulai mengguncang setiap keluargamu. Mulai menarik setiap hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Karena ada pribadi yang berdoa di tengah-tengah keluarga itu. Saudara, ajukan pertanyaan dengan jujur tadi. Ya, ini yang kedua. Apa tanggung jawab kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Yang ketiga, saudara, terapkanlah prinsip-prinsip Allah tanpa syarat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, khususnya di tengah-tengah keluarga. Kita doakan dulu nih Bapak Ibu Saudari, ya. Biar Tuhan Yesus yang menjamah Pak Taufik Faisal. Tuhan, kami berdoa jamah hatinya. Sehingga Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan dia boleh mengenal Yesus di dalam setiap kehidupannya. Biarlah darah Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan Pak Taufik Faisal. Kami berdoa pada kesempatan pagi hari ini. In the name of Jesus, Tuhan rahmati dia supaya dia mengenal kasih Kristus dalam setiap kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari yang ketiga, saudara bisa terapkan prinsip-prinsip Allah tanpa syarat. Kita tidak bisa mengontrol respon orang lain terhadap kehidupan kita semua. Tetapi kita bisa taat kepada Tuhan dalam setiap peran-peran yang kita lakukan. Saudara, jika kalian ya adalah orang tua, maka didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan dalam setiap hidup saudara, seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Terlepas mereka responnya seperti apa, tetapi kita sebagai orang tua perlu mendidik anak-anakmu. Jangan membiarkan anak-anakmu belajar didikan di luar sana. Saudara sendiri yang harus mendidik mereka. Di dalam apa? Panduannya adalah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini paling penting. Ya saudari, jangan sakiti hati anak-anakmu. Ada orang tua, parents yang melukai setiap hati anak-anak mereka. Saudara, jangan saudara berharap anak-anakmu akan menghormatimu. Bapak Ibu Saudari, kalau engkau dan saya menyakiti hati anak-anakmu, orang tua juga harus tahu prinsip ini. Kita pengen dihormati sama anak-anak kita semua, tetapi kita sebagai orang tua belajar jangan pernah menyakiti hati anak-anakmu. Kalau sudah terluka hati anak-anakmu, maka hubungan darah pun bisa terputus, Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Karena orang tua Bapak Ibu Saudari tidak mendidik setiap anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan dalam setiap hidup mereka. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Banyak orang tua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dalam hal ini, tetapi mereka abai. Mereka abai Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, ketika mereka punya anak dari kecil bukan dididik di dalam takut akan Tuhan, bukan diajar di dalam setiap takut akan Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mereka masih punya luka-luka dalam setiap hidup mereka. Mereka cari pelarian di luar keluarga mereka. Bapak Ibu Saudari, padahal anak-anakmu bertumbuh, terus bertumbuh dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian ketika engkau ada dalam masa tua, engkau berharap anak-anakmu menghormatimu. Padahal engkau tidak pernah melakukan setiap tugasmu di dalam takut akan Tuhan, dalam mendidik anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, yang paling penting ya Bapak Ibu Saudari, yang pengajaran seimbang adalah orang tua. Didiklah anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan dengan tulus. Maka anak-anak ya Bapak Ibu Saudari akan menghormatimu dalam setiap kehidupanmu sampai masa tuamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini respon yang baik, ini respon yang benar. Ada keseimbangan. Anak-anak menghormati orang tuanya. Orang tua mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari oleh Tuhan, prinsip ini kita jalankan di dalam setiap kehidupan keluarga kita semua. Jika kalian anak, hormati orang tuamu. Itu juga tertulis dalam Efesus pasal 6 tadi. Saudara, hormat itu adalah tindakan, bukan perasaan.
Itu berarti berbicara dengan sopan kepada orang tuamu, tidak membentak. Saudara menghargai orang tuamu. Bapak ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Ketika orang tua sudah mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan dan dalam ketulusan, maka anak-anak belajarlah juga menghormati orang tuamu. Ya, saudara, saya sudah pernah membahas hal ini. Saudara bisa lihat di YouTube saya, Bapak ibu saudari, lengkap sekali. Bagaimana orang tua ya di dalam setiap mendidik anak mereka, bagaimana anak ya untuk mengasihi orang tua mereka semua. Hormatilah orang tuamu. Ya Bapak ibu saudari, ada orang berkata kepada saya, memang ada orang tua perlu minta maaf sama anak. Ya Pak Bu, ya ada orang-orang mengatakan secara etika saja kalau kita salah, kita belajar minta maaf dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saya balikan, ya Bapak ibu saudari, pertanyaan saudara, memang ada firman Tuhan mengatakan, hai anak, dukunglah orang tuamu dengan uang. Kan tidak ada Pak Bu, ayatnya tidak ada. Kalau saudara mencari ayat, tidak ada ayat hal itu. Tetapi kita sebagai anak tahu prinsip-prinsip ini mengalir dari hati Tuhan. Ketika kita sebagai orang tua salah, kita minta maaf. Ketika kita sebagai anak tahu kita perlu menghormati orang tua, kita belajar bukan dengan perasaan, tetapi dengan tindakan. Kita berbicara dengan sopan kepada orang tua. Walaupun Bapak ibu saudari, tidak ada ayatnya bilang, kalau kamu berbicara sama orang tua kamu sopan ya, tidak membentak ya, tolong ya. Nggak ada ayatnya juga Pak Bu. Tetapi kita tahu ketika kita menghormati orang tua, maka kita belajar dengan sopan, tidak membentak. Kita belajar menghargai mereka. Ya Bapak ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini makanya saudara belajar. Jika kalian sebagai suami, saudara kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara, itu berarti kita semua memiliki kasih yang berkorban dan memimpin dengan melayani. Sebagai suami, kasihilah istrimu. Ya Bapak ibu saudari, seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara, mungkin istrimu tidak seindah waktu saudara dan saya menikah. Ya, mukanya sudah tidak seindah lagi pada waktu pernikahan. Kisah-kisah 10-20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu. Yang tadinya tubuhnya seperti lekukan gitar Spanyol Bapak ibu saudari. Sekarang seperti Bapak ibu saudari mungkin tubuhnya tidak terurus. Itu pun karena saudara sebagai suami. Ya, dia melahirkan anak-anak bagi saudara. Sehingga saudara kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, terlebih kelebihannya dan kekurangannya. Ya, beranilah berkorban bagi istrimu. Ya kalau kamu suami, kalau kamu istri, saudara hargai suamimu. Hormati setiap suamimu. Bapak ibu saudari, karena hormat adalah kebutuhan utama bagi seorang suami. Makanya Bapak ibu saudari, dalam budaya-budaya tertentu, suami itu punya pride, punya harga diri. Bahkan kebanyakan pria itu punya harga diri. Kalau dia merasa tidak berharga dalam kehidupan keluarganya, maka dia akan cari penghargaan di luar sana. Maka Bapak ibu saudari, hormatilah suamimu. Itu kebutuhan utama bagi seorang pria. Ya, walaupun mungkin ya dia hari-hari ini mungkin kehilangan kekuatannya, kehilangan pekerjaannya, ya kehilangan mungkin saudari dia sedang nyusruk dalam setiap kehidupan ekonominya, tetap saudara hargai mereka, hormati mereka. Hai istri-istri, hormati suamimu. Ya, hai suami-suami, kasihi istrimu. Ini hubungan timbal balik dalam setiap kehidupan saudara sebagai pasangan Kristen. Baik suami, kasihi, baik istri, ya hargai suamimu. Ini hubungan timbal balik Bapak ibu saudari. Ketika kasih itu tulus kepada setiap kehidupan istrimu, maka istri akan merespon dengan hormat. Ketika istri saudari menghargai suaminya dengan tulus, maka respon daripada suaminya, saudara, adalah kasih yang tulus. Maka Bapak ibu saudari, ambillah peran kita masing-masing. Jangan saudara perang ayat. Hai suami, lu kasih gua. Lalu kemudian suami juga bilang, Bapak ibu saudari, lu juga hargain gua. Akhirnya jadi perang ayat Bapak ibu saudari, jadi berantem. Daripada saudara yang mengingatkan setiap tanggung jawab mereka masing-masing, mendingan saudara ambil tanggung jawab saudara yang bisa saudara kerjakan, baik sebagai suami,
sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah, hari-hari ini saudari dikasih oleh Tuhan, ayo terapkan prinsip-prinsip Allah ini tanpa syarat dalam setiap hidup saudara. Lakukan bagian kita semua karena Tuhan yang memerintahkan, bukan karena pasangan, bukan karena anak-anak kita layak untuk menerimanya, tetapi saudari kita lakukan bagian kita semua karena Tuhan yang memerintahkannya bagi setiap hidup saudara. Ini yang ketiga. Saudara, terapkan prinsip-prinsip Allah di dalam setiap kehidupan keluarga saudara tanpa syarat. Kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, pelan-pelan kita lakukan. Selangkah demi selangkah. Bapak Ibu Saudari, ayo, pasti kita bisa. Ya, pasti kita bisa. Dalam setiap kehidupan kita semua. Kan kita berpikir bahwa menyelamatkan orang itu harus lewat mulut. Tidak Pak. Tidak hanya lewat mulut. Bahkan suami-suami itu bisa dimenangkan oleh karena kelakuan istrinya. Bukankah sebaliknya juga bisa? Dengan kelakuan suaminya, dengan kelakuan anak-anaknya, dengan kelakuan parentsnya. Maka saudari, setiap anggota keluargamu bisa dimenangkan oleh karena kelakuan-kelakuanmu yang menghadirkan Yesus di dalam setiap kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Engkau kerjakan itu semua untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk anak-anak. Kau kerjakan itu semua untuk memuliakan Yesus. Maka hadirkan Yesus di dalam perkataanmu. Hadirkan Tuhan Yesus dalam sikap perbuatanmu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari saudara hadirkan setiap kehidupan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, kita mau belajar, hiduplah dalam pengharapan dan kesabaran. Saudara, pemulihan keluarga seringkali bukan proses yang instan. Itu adalah maraton, bukan sprint. Saudara, inilah pemulihan keluarga bisa terjadi karena saudara belajar untuk sabar. Saudara hidup berpengharapan sampai satu ketika nanti Tuhan memulihkan keadaan rumah tanggamu, kehidupan keluargamu. Saudara, karena orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Amin. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Berarti penting sekali orang sabar dan orang yang memiliki penguasaan diri. Betul gak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Saudara, kalau kemarin terjadi demo beberapa waktu yang lalu, kalau sama-sama tidak sabar, sama-sama tidak bisa menguasai dirinya, chaos sudah Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudari, yang sini mungkin tidak sabar, yang demo mungkin begini begitu, sedangkan yang di sananya juga Bapak Ibu Saudari, ya, dia bisa menguasai diri sehingga tidak terjadi bentrokan dan lain sebagainya. Atau salah satunya, ya Bapak Ibu Saudari, yang sini sudah sabar sebagai pendemo, yang situ Bapak Ibu Saudari tidak berubah-ubah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita belajar menguasai diri kita semua. Karena orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Saudara, pahlawan sejati adalah yang bertahan di dalam kesabaran. Pahlawan yang sejati adalah orang-orang yang bertahan di dalam ketaatan sehari-hari. Ingat ya, sehari-hari. Peristiwa sekecil apapun, saudara belajar untuk sabar menahan mulut saudara. Saudara belajar untuk taat pada setiap perkara-perkara yang kecil sekalipun. Mungkin saudara mau marah, tetapi saudara tidak mau melampiaskan itu. No, saya nggak mau meledakkan amarah saya. Saya hanya mau nangis di kaki Tuhan. Saya mau hanya berdoa di hadapan Tuhan. Karena saya percaya, saya nangis di hati orang juga, di hati suami, di hati istri. Ya, di hadapan mereka, di hadapan anak-anak. Mungkin juga percuma. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, tidak pernah percuma. Amin Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Allah tidak pernah percuma setiap tangisan-tangisan kita semua. Dan dia akan menggantikan dengan sukacita dalam setiap kehidupan saudara. Setiap tangisan-tangisan yang saudara sampaikan di dalam hadiratnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena dia yang mengenal hatimu. Tulus atau tidaknya engkau berdoa, dia tahu. Bapak Ibu Saudari, ketika engkau nangis di hadapan istrimu, suamimu, ya mungkin suamimu atau istrimu, kenapa dia nangis? Ya, mungkin dia akan menilai. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin dia akan juga enak lihat orang yang menangis. Mungkin dia, ngapain sih nangis, gitu aja nangis, dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan, saudara, menangislah. Apapun yang saudara mau curhatkan, ceritakan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada penghakiman di dalam Tuhan. Yang ada saudara diterima, dipeluk tanpa batas oleh kasih Kristus
di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo percayalah bahwa Tuhan yang bekerja. Bahkan ketika kalian dan saya tidak melihatnya, Dia bekerja di hati kita semua. Dia bekerja di setiap anggota-anggota keluarga kita semua. Sama seperti Ia bekerja di hati kita semua. Saudara, beri waktu bagi Tuhan, karena waktunya yang terbaik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Ini yang keempat. Saudara, hiduplah di dalam setiap pengharapan dan kesabaran. Dalam setiap kehidupan rumah tangga saudara, yang mungkin hari-hari ini sudah terjadi berantakan di mana-mana. Kekrisruhan sudah di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Dan yang kelima, yang terakhir, carilah pertolongan. Ya, Allah tidak mendesain kita untuk berjuang sendirian. Saudara, carilah komunitas yang membangun iman saudara. Ceritakan pergumulan-pergumulan saudara kepada setiap pemimpin rohani, kepada pendeta atau sahabat yang dewasa dalam iman, bukan yang mulutnya bocor ya Bapak Ibu Saudari ya. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya mereka bisa mensupport, mendoakan, menasehati kita semua dengan firman Tuhan. Ceritakan pergumulanmu ya. Dan saudara temukan komunitas-komunitas yang membangun iman ini dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara tidak menemukan ya di gereja offline saudara bisa sampaikan di pelayanan Pastor Deso. Saya buka ruang setiap hari kalau saudara mau menyampaikan setiap keluh kesah saudara. Saudara bisa sampaikan lewat pesan yang ada di TikTok. Sampaikan, mau panjang, mau pendek. Yang penting saudari pasti yang pertama yang bisa kami kerjakan adalah kami mendoakan setiap pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudari. Sehingga Tuhan yang membuka jalan, menetralisir setiap kehidupanmu. Sehingga Tuhan yang selalu menolong setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Sehingga kita bisa saling mensupport, saling menguatkan, saling menasihati di dalam kasih Kristus. Jangan malu mencari bantuan profesional. Jangan nanti ujung-ujungnya saudara yang dikasih oleh Tuhan kita hanya mau bundir. Ya tahu ya bundir, saya singkat saja Bapak Ibu Saudara. Nanti kemudian saudara loncat dari tempat yang tinggi dan lain sebagainya. Saudara jangan malu mencari bantuan. Carilah bantuan kalau memang saudara perlu. Saudara perlu konselor Kristen yang baik. Ya saudara cari bantuan, itu pun karunia Tuhan. Mereka bisa memberikan tools yang alkitabiah. Mereka bisa memberikan tools yang praktis untuk saudara dan saya mengkomunikasikan dan tentunya meresolusi konflik, memperbaiki ya di dalam setiap konflik-konflik yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara punya konflik di dalam setiap rumah tangga, jangan balik ke rumah orang tuamu ya. Minta dukungan doa mereka boleh, tetapi jangan balik menceritakan konflikmu kepada ayahmu, kepada mamahmu. Saudara, seringkali itu tidak berujung kepada hal yang baik. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau orang tuanya punya hikmat, kalau tidak punya hikmat, Bapak Ibu Saudari, wah repot. Mereka gak terima hati anaknya dilukai. Mereka gak terima anaknya digituin sama pasangannya. Maka Bapak Ibu Saudari, tempat yang terbaik saudara sebenarnya di hadirat Tuhan. Saudara bisa curhat apapun. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, saudara bisa cari ya bantuan-bantuan profesional. Entah itu konselor Kristen, ahli psikologis Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa cari untuk mendukung setiap kehidupan saudara. Jangan malu. Ya Bapak Ibu Saudari, cari pertolongan dalam setiap komunitas-komunitas iman saudara. Kalau ada komunitas-komunitas iman, ya saudara bisa datang pada setiap komunitas-komunitas itu untuk saling menguatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin keluarga kita sedang berantakan hari-hari ini. Rasanya seperti kapal yang dihempas badai. Tetapi ingatlah, Yesus adalah juru selamat yang berkuasa atas badai itu. Dia peduli, dia hadir di kapal saudara. Dia hadir di tengah-tengah keluarga saudara dan saya. Dan biarlah pada kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo, Allah tidak mendesain kita untuk menjalani kehidupan Kristen sendirian. Gereja adalah tubuh Kristus. Maka Bapak Ibu Saudari, kita diminta untuk saling menanggung beban. Mintalah pertolongan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu pun pengakuan bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Kita perlu kesehatian di dalam tubuh Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara membutuhkan hikmat serta dukungan orang lain, saudara carilah ya setiap komunitas-komunitas iman. Sama seperti Pastor Deso, saudara mau cerita apapun, mau curhat apapun, saudara sampaikan. Sama ya, saudara bisa sampaikan lewat pesan TikTok Pastor Deso.
saudara pasti kami balas satu persatu setiap apa yang saudara sampaikan dalam setiap kehidupan saudara. Ceritakan kepada orang yang kalian percaya, ya, dalam setiap hidup saudara. Jangan menyimpan rasa malu. Saudara bisa cari pendeta, cari penginjil atau sahabat yang dewasa. Saudara bisa katakan, keluargaku sedang berjuang Pak Pendeta, bisakah doakan kami? Ada beberapa nama yang sering kali saudari sampai lewat pesan kami, ya Bapak Ibu Saudari, mendoakan, Pak Pendeta tolong doakan buat suami, buat istri, buat anak-anak, mau seperti ini, mau seperti itu, ya. Saya bekerja begini Pak Pendeta, gimana kira-kira, dan lain sebagainya. Saudari, mungkin masukan-masukan rohani yang saya sampaikan, hikmat yang saya miliki di dalam Tuhan, bisa jadi kekuatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, jika masalahnya sangat dalam, mungkin ada trauma, ada kecanduan, ada perselingkuhan, jangan ragu, ya, mencari konselor Kristen, psikolog Kristen, atau pendeta. Mereka juga ahli yang dilatih Tuhan untuk memberikan alat dan perspektif yang alkitabiah untuk menyembuhkan luka dan memulihkan hubungan saudara. Ini tindakan bijaksana, bukan kegagalan Bapak Ibu Saudari. Ada orang-orang yang punya rumah tangga yang sudah hampir hancur. Pada waktu itu saya pernah melihat, ya Bapak Ibu Saudari, padahal pendetanya sudah sampaikan, ayo datang, kamu suami datang ke gereja, ayo istri datang. Istrinya sudah datang Pak Bu ke gereja, dianya malah kerja, dianya malah gak mau. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal dia yang rindu rumah tangganya pulih, tapi dia mementingkan pekerjaannya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal itu konseling yang sangat baik ketika suami istri datang bersama-sama untuk mau dipulihkan, tapi dia tidak mau ambil alih, atau dia tidak mau untuk ikut bersama-sama. Dan pada saat ini rumah tangganya Bapak Ibu Saudari hancur berantakan. Ada perpisahan, perceraian. Ini yang tidak kita harapkan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Ya, maka saudari pertimbangkan setiap konseling-konseling kalau terjadi hal-hal yang sangat dalam seperti trauma, kecanduan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup pada kesempatan pagi hari ini. Jadi apapun keputusan kita semua hari ini, saudara keluarlah dari tempat ini dengan membawa kembali semua kekhawatiran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara keluarlah dari tempat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya saudara dan saya, ayo, baik semua kekhawatiran, semua luka, semua hal-hal yang membebani setiap kehidupan saudara dan saya, kita tanggalkan semua di kaki Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari, kita tanggalkan pada kesempatan hari ini di altar mezbah Tuhan dalam setiap hidup saudara. Lihatlah salib itu, lihatlah salib Kristus. Itu adalah bukti terakhir yang kalian butuhkan bahwa Tuhan peduli. Saat Yesus tergantung di kayu salib, tubuhnya hancur. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bahkan keluarga murid-muridnya tercerai-berai ketakutan, dan ibunya berdiri dibawa dengan hati yang remuk dan redam. Bapak Ibu Saudari, pada saat itulah dalam titik keberantakan setiap kehidupan manusia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sejarah bahwa Allah menyelamatkan setiap kehidupan manusia yang berantakan pada saat itu. Allah sedang melakukan karya pemulihan terbesarnya bagi seluruh keluarga di mana manusia ada. Dia tidak pernah menyayangkan dirinya sendiri. Bagaimanakah mungkin dia tidak memberikan yang lainnya kepada setiap kehidupan saudara? Jika dia sanggup membangkitkan Kristus dari kematian, apakah ada yang mustahil bagi Allah di dalam setiap hidup saudara? Untuk membangkitkan kembali, untuk merenewing kembali setiap pernikahanmu saudara, untuk membangkitkan hubunganmu, memulihkan hubunganmu dengan anak-anakmu, untuk membangkitkan dan memulihkan setiap pengharapanmu di dalam rumah tanggamu. Dan biarlah hari ini Tuhan Yesus bersama di tengah-tengah kapal keluarga Anda masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Dia yang berkata, saudari, walaupun ada badai, dia sendiri berkata, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Percayakah kalian semua kepada Kristus? Serahkanlah kemudi kalian semua. Serahkanlah kemudi hidup kalian semua. Hidup keluarga kalian semua kepada Allah. Berikan dia kendali penuh. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dia akan bertindak membawa saudara kepada jalan-jalannya yang tenang. Oleh karena namanya. Sekalipun saudara berjalan dalam lembah kekelaman, saudara, kita tidak akan pernah takut sebab Tuhan bersama dengan kita semua. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu dengan segala kejujuran. Kami lelah, kami letih, kami sudah mencoba cara dengan berbagai cara, dan kami mengalami berbagai kegagalan. Hari ini Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia-Mu, kami menyerahkan keluarga kami, pasangan kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami. Setiap anggota keluarga kami, kami serahkan kepadamu. Tuhan, mungkin kami sudah menyakiti hati mereka. Mungkin kami juga sudah disakiti. Kami serahkan setiap konflik yang tidak kunjung selesai. Setiap kata yang sudah terlanjur melukai. Setiap pengampunan yang belum diberikan. Kami serahkan setiap kekhawatiran akan masa depan. Setiap rasa takut akan perceraian. Setiap keputusasaan atas anak yang menyimpang. Kami taruh semuanya di kaki salib-Mu, karena kami percaya hanya darah Yesus yang dapat memulihkan, hanya darah Yesus yang dapat menyucikan. Mulailah dengan kami ya Tuhan, ubahlah hati kami yang keras menjadi lembut, ubahlah mulut kami yang pahit ini menjadi mulut yang penuh dengan berkat. Jadikanlah kami agen perdamaian dan pemulihan di tengah-tengah keluarga kami. Percayakanlah Tuhan Yesus kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh taat, melakukan setiap bagian kami, untuk mengasihi tanpa syarat, dan untuk berharap kepada Tuhan ketika segala sesuatu tampaknya mustahil. Pulihkanlah keluarga kami di dalam nama Yesus ya Bapa, untuk menjadi kesaksian hidup akan kasih-Mu, akan anugerah-Mu, akan kuasa-Mu yang sanggup mengubah segala sesuatu dalam setiap hidup kami semua. Hamba-Mu berdoa pada kesempatan pagi hari ini, bukan karena kami semua hebat, tetapi karena Engkau setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mempersatukan kami menjadi keluarga Allah, kami percaya pembelaan kami, pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami semua, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap usaha, pekerjaan kami boleh diberkati oleh karena Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, bisnis usaha kami boleh diberkati. Setiap tubuh yang sakit, aku berdoa, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, kuasa Tuhan mengalir, memulihkan, menyembuhkan setiap kami yang sedang mengalami sakit. Ada mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, untuk kami boleh mengabdikan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Lebih setia, lebih heran lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap luka-luka batin kami cabut, akar-akar pahit itu, in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Dan kami buang itu semua. Dan biarlah kasih setiamu yang terus memenuhi hati setiap hidup kami semua. Terima kasih buat setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami semua. Thanks God. Terima kasih karya Roh Kudus-Mu yang terus menjamah, memulihkan, bahkan mengubah kami sehari demi sehari. Terima kasih Bapa. Demi nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami mau datang terus lewat channel Pastor Deso dengan ketulusan, dan kami rindu untuk terus selalu mendukung setiap pekerjaan-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin.